Bung Karno mengatakan elang Raja Wali. Kalau saya bilang secara Garuda. Bersemangat Garuda. Karena revolusi belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan Bapak Haji Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sandiaga Uno. Dan saya hormati serta saya banggakan Bapak Amin Rais, Ketua MPR periode 1999-2004. Saya hormati dan saya banggakan Bapak Hasyim Djoyo Hadikusumo. Dan saya hormati dan saya banggakan Ibu Titi Soeharto dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di kampus Universitas Bung Karno dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ke-73. Pada peringatan 73 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh pada hari ini, izinkan saya menggunakan tema Tahun Vivere Pericoloso yang pernah disampaikan, dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1964. Tahun Vivere Pericoloso artinya tahun kita menyerempet bahaya, atau a year of living dangerously, sebagaimana dikatakan oleh proklamator Bung Karno bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme. Dan Bung Karno mengatakan, ini saya ingatkan kembali, bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jembatan emas menuju terwujudnya tujuan revolusi Indonesia dan merupakan jembatan emas menuju ke terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Di seberang jembatan emas ini hanya ada dua jalan. Saudara-saudara, rakyat Indonesia harus pandai-pandai memilih jalan mana yang harus ditempuh. Yang pertama adalah yang disebut Bung Karno, jalan sama rasa sama bahagia. Dan yang satu lagi adalah jalan yang disebut masyarakat yang sama ratap, sama tangis. Pada tahun ini sangat kebetulan sekali perayaan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ini bertepatan dengan istilahnya tahun politik. Karena pada tahun 2019 ini 2019 yang akan datang akan dilaksanakan suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu
pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota DPR dan DPD. Untuk itu, saya ingatkan, saya tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan salah memilih pemimpin. Oleh karena itu, tahun ini a year of living dangerously, maka jangan sekali-sekali saya katakan, saya ulangi, jangan salah memilih pemimpin. Artinya jangan salah memilih pemimpin yang menjadi proksi atau menjadi antek kepentingan asing. Jangan memilih pemimpin yang berfaham neoliberalis, yang hobinya menumpuk hutang, yang senangnya menjual aset negara, yang membiarkan nilai rupiah terus terpuruk, yang tebang pilih dalam penegakan hukum, yang membiarkan masuknya tenaga kerja asing. Jangan memilih pemimpin yang munafikun jika berkata harus sesuai dengan perbuatannya. Dan satu lagi adalah ini tipe pemimpin yang munafikun. Satu lagi ada pemimpin yang mengetahui persis apa yang disebut oleh amanat penderitaan rakyat. Saudara-saudara, tadi saya menyampaikan sedikit tentang ada dua tipe pemimpin. Oleh karena itu, saya ingin mengelaborasi sedikit yang disebut pemimpin yang berpaham neoliberalisme. Tadi sudah saya katakan, yang menumpuk hutang negara menjadi 8.000, hampir 9.000 triliun, terdiri dari hutang pemerintah 4.000 triliun dan hutang BUMN 4.000 triliun. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%. Dan mohon maaf, ini saya ambil data juga dari Paradoks Indonesia yang dibuat oleh Bapak Haji Prabowo Subianto. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang merosot menjadi di atas kisaran 14.600 US dollar dan cenderung tidak terkendali, bahkan seperti dibiarkan oleh pemerintah. Yang keempat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran semakin bertambah. Yang kelima, banyak BUMN yang merugi dan menanggung beban hutang seperti BUMN di sektor perbankan karena dipaksa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Masuknya tenaga kerja asing terutama dari Cina, sementara tenaga kerja dalam negeri banyak yang masih menganggur. Saya mencatat apa yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa di dalam pembangunan di seberang jembatan emas kemerdekaan ini, yang utama adalah kita bagaimana membangun nation and character building. Saudara-saudara, di sini saya akan mencoba mengelaborasi sedikit di bidang ekonomi, di bidang politik, dan bidang sosial budaya. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah merubah perilaku politik bangsa Indonesia yang semula berdasar prinsip-prinsip musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan diganti dengan sistem suara terbanyak to get out the vote yang berbasis individualisme, melahirkan politik egosentrisme yang menonjolkan kepentingan perseorangan maupun kepentingan golongan serta menguatnya politik identitas.
masih tetap dijalankannya sistem politik era kolonial yang selalu saya ingatkan, yaitu politik divide et impera, memecah belah masyarakat atas dasar perbedaan sara, serta dimunculkannya isu-isu tentang pluralisme, radikalisme maupun terorisme yang sebenarnya merupakan suatu reaksi, suatu perlawanan dan antitesa dari adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian dijalankannya juga praktek-praktek politik pertentangan kelas atau Klassenstreit, ini sebagai moto dari komunisme, secara sistematis untuk menghadap-hadapkan dan membenturkan antara Pancasila dan agama, negara dengan rakyat, yang dilakukan secara masif lewat propaganda yang merusak toleransi dan merusak kerukunan antar umat beragama, serta dibangunnya suasana fobia di tengah masyarakat, sepertinya adanya Islamofobia maupun militerfobia. Bidang ekonomi dijalankannya berdasarkan prinsip neoliberalisme, free market oriented, dan survival of the fittest. Neoliberalisme merupakan upaya pelumpuhan negara bangsa secara radikal. Jadi bukan saja Islam selalu dicap sebagai kelompok atau segmen yang radikal, tetapi pasar bebas juga merupakan bentuk radikalisme dari kapitalisme. Dan menuju terwujudnya corporate state yang diatur dan dikendalikan oleh para pemilik modal melalui persekongkolan antara politikus proksi dan pemilik korporasi. Skema yang dilakukan adalah melalui pembentukan undang-undang yang sangat liberal dan pro pasar bebas, seperti misalnya undang-undang di bidang migas, undang-undang di bidang kelistrikan, undang-undang di bidang perbankan. Maka jangan heran jika hampir 80% sumber daya migas dan pertambangan lainnya kini dikuasai dan dikelola oleh korporasi asing. Inilah sejatinya bentuk fundamentalisme dan radikalisme pasar bebas yang sangat bertentangan dengan pasal 33 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang sosial, demokrasi liberal berlangsung sebagai hasil dari 4 kali amandemen Undang-Undang 45 telah melahirkan demokrasi yang digerakkan dan dikendalikan oleh para pemilik modal. Hasilnya adalah terciptanya suksesi politik yang transaksional dan munculnya rejim proksi yang melayani kepentingan para pemilik modal, bukan melayani kepentingan rakyat. Dan karena itu, maka kita kembali lagi, saya ingatkan, harus memilih di seberang jembatan emas itu pemimpin yang pro, sudah saya tadi katakan, kepada amanat penderitaan rakyat. Pemimpin yang tidak tunduk kepada kepentingan asing. Kalau zaman Bung Karno dulu mengatakan, go to hell with your aid. Pemimpin yang berani berkata, seperti tadi saya bilang, go to hell, neoliberalisme. Dan pilih pemimpin yang berani kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika saudara-saudara rakyat Indonesia pada saatnya nanti 2019 memilih pemimpin yang seperti ini, maka insya Allah kita akan menjadi masyarakat yang sama rasa, sama bahagia, masyarakat yang baidatun, toibatun, warabun, ghafur. Kita harus memilih antara kekuatan membawa kebatilan
dan kekuatan yang membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia. Agama kita mengajarkan bahwa antara kebatilan dan kebaikan tidak bisa disatukan. Dan saya mengutip lagi kata Bung Karno, istilahnya sana mau ke sana, sini mau ke sini, kata Bung Karno. Maka pada peringatan kali ini saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada pemimpin Indonesia yang akan datang, bahwa dalam melewati jembatan emas kemerdekaan bangsa Indonesia, agar hendaknya tetap memegang teguh dan melaksanakan Pancasila sebagai meja statis dan sebagai lead star dinamis atau bintang penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, karena sejatinya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 merupakan loro-loro ring tunggal, satu kesatuan jiwa. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip perkataan Bung Karno, kita memang belum hidup dalam terangnya sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba. Akan tetapi tetaplah bersemangat. Bung Karno mengatakan elang Raja Wali, kalau saya bilang secara Garuda. Bersemangat Garuda, karena revolusi belum selesai. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai perjuangan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.